You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawedi semua. Ketemu lagi bersama saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan membacakan sebuah pengalaman dari seorang kontributor kita yang bekerja sebagai sopir taksi. Nah, pengalamannya ini membuat dia tidak bisa melupakan apa yang sudah dilewatinya pada malam itu. Seperti apa ceritanya? Ya, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian dibagikan ke teman-teman yang suka cerita horor. Langsung aja, ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Halo, panggil saja saya Pak Sam. Saya sudah bekerja belasan tahun sebagai sopir taksi. Dulu saya menyupiri taksi berwarna biru ya, mungkin pada tahu. Tapi sekarang saya sudah memiliki mobil sendiri yang mana saya bisa menjadi sopir taksi yang tidak terikat oleh perusahaan lain. Kalau ditanya apa suka duka menjadi seorang sopir taksi, ya bukan cuma saya seorang aja ya. Mungkin banyak teman-teman lain juga yang berprofesi sama akan menceritakan banyak hal. Entah itu suka atau duka. Tapi kalau pengalaman yang paling saya ingat sekarang, ya sebenarnya banyak sukanya ya. Dukanya ada, bahkan seremnya juga saya pernah mengalami. Kalau ngomongin cerita seram, cerita ini terjadi di tahun 2011. Pagi itu benar-benar sepi. Saya dan beberapa orang teman lain yang ngetem di sebuah mall itu tidak mendapatkan satu penumpang pun. Sampai tepat jam 7 malam, satu persatu dari mereka pulang. Sementara beberapa yang lainnya baru mendapatkan penumpang. Di depan mall tua itu ada sebuah rumah sakit yang baru dibangun. Katanya mall tua ini lama-kelamaan akan digantikan oleh rumah sakit yang lambat laun akan semakin besar dan semakin luas bangunannya. Mendengar kabar orang-orang yang lewat, katanya malam itu terjadi kecelakaan beruntun. Itulah mengapa tidak henti-hentinya suara ambulan dari rumah sakit di dekat mall itu terus saja berdengung-dengung bergantian. Saya cuma bisa berzikir. Teringat bagaimana jika anggota keluarga saya yang mengalami kecelakaan itu, ya tentunya sungguh sangat mengiris hati. Tak lama, istri saya menghubungi. Dia menelpon mengatakan, "Kenapa saya belum pulang?" Karena biasanya kami sholat maghrib berjamaah di rumah. Saya bilang saya sudah sholat di musola di mall dan belum pulang karena memang belum dapat orderan. Bahkan satu penumpang pun belum. Kemudian anak bungsu saya menyerobot telepon dan mengatakan bahwa dia memiliki tunggakan SPP dan uang buku yang belum dibayar. Katanya kalau besok nggak dibayar, nggak bisa ngambil rapot. Tentu saja saya jadi kepikiran. Dan untungnya sejak taksi ini menjadi hak milik, saya tidak perlu lagi menyetor uang setoran setiap harinya. Sambil menunggu azan Isya, saya masih berharap Allah akan memberikan sedikit rezekinya di malam itu. Hingga azan Isya berkumandang dari musola di dekat mall, saya belum mendapatkan satupun penumpang. Saya melangkah lagi ke musola dengan langkah yang lesu, kemudian menunaikan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Tidak lama setelah saya melakukan ibadah sholat, saya kembali lagi ke taksi. Suara dengung-dengung mobil ambulans itu masih belum berhenti. Entah berapa banyak korban kecelakaan itu ya. Yang pasti ketika saya mendengar suara ambulan lewat itu saya masih merinding ya, tidak henti-hentinya. Kemudian saya melihat ada beberapa taksi yang mangkal di mall itu cuma bersisa 3 taksi saja. Di antaranya ya taksi saya.
Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Gerimis mulai datang. 2 orang teman saya yang tadinya mangkal sudah berlalu pergi dan berpamitan kepada saya. "Besok aja nariknya udah, mungkin rezekinya besok. Malam ini kita pulang dengan tangan kosong," kata kedua teman saya. Tapi saya tidak mau menyerah. Pikir saya sebelum jam 12 malam, saya masih akan di sini. Siapa tahu masih ada pemilik tenan-tenan di mall masih mau menggunakan jasa taksi saya. Yang tadinya gerimis, sekarang hujan turun dengan deras. Kalau tidak salah, waktu itu sudah jam 11 lebih. Toko-toko di depan mall sudah mulai tutup, menyisakan beberapa pedagang tenda yang menjual aneka makanan seperti pecel lele dan lainnya. Saya terkejut ketika lampu mall padam. Tidak biasanya, mungkin karena ada sesuatu. Saat gelap gulita seperti ini, tiba-tiba kaca di pintu taksi saya itu diketuk. "Tolong antar saya, Pak," ucap seorang itu dengan suara yang lembut dan pelan. Kemudian tak lama berserang terdengar suara pintu belakang yang ditutup ya. Saya pikir penumpang yang baru saja naik itu sudah duduk nyaman di belakang. Ya, saya yakin bangkunya akan basah karena orang itu hujan-hujanan tadi saya lihat. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah rezeki pertama saya. "Mau kemana, Mbak?" tanya saya pelan. "Anu Pak, ikuti aja ambulan yang ada di depan itu." "Baik Mbak." Kemudian saya melajukan taksi perlahan, mengikuti mobil ambulan yang lampunya berpendar-pendar. Jalanan cukup lengang karena hari sudah malam, apalagi hujan deras sudah mulai membasahi sedari tadi. Beberapa menit mengikuti mobil itu, kami masuk ke sebuah kawasan yang bisa dibilang masih sepi. Kemudian saya bertanya kembali, "Masih jauh ya Mbak?" "Ikuti aja ambulannya Pak," kata si perempuan itu. Selama saya mengantar penumpang itu, saya merasakan suhu taksi benar-benar dingin. Iya, memang AC saya ini baru aja diservis, tapi tetap aja biasanya nggak sedingin ini gitu. Saya menepis segala pikiran-pikiran aneh. Pikir saya karena cuaca hujan semenjak maghrib tadi ya, mengakibatkan cuaca di dalam taksi ini menjadi lebih dingin. Kemudian tercium aroma wewangian yang cukup lembut. Saya pikir itu adalah wewangian parfum milik penumpang yang saya antar. Dan beberapa saat kemudian, ambulans itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang cukup megah, bercat hijau. Kemudian saya bisa melihat pintu-pintu di ambulan itu terbuka, sementara beberapa orang tampak menyambut dengan isak tangis dan bahkan ada beberapa yang histeris. Beberapa orang mulai membuka bagian belakang ambulans itu. Terlihat jelas dengan mata saya karena posisi saya persis berada di belakang ambulan itu. Dan keranda diturunkan. Semua orang menggotong masuk ke dalam rumah. Sopir ambulan yang membawa sesuatu yang sudah diserahkan kepada keluarganya itu ketika kembali ke ambulan terkejut melihat saya. "Loh, Pak Sam?" Ya, saya mengenali sopir itu dan tentunya sopir itu juga mengenali saya. Namanya Ari. Saya biasa bertemu dengan Ari ketika kami makan di kantin di dekat mall. "Kamu yang nganter ya, Ri?" "Iya." "Kalau Bapak sendiri nganter siapa?" tanya Ari ke saya. "Itu ada penumpang, mungkin salah seorang anggota keluarga," ucap saya. Tapi saya dan Ari ini terkejut. Pasalnya ketika saya membukakan pintu bagian belakang taksi saya, itu tidak ada siapa-siapa di sana. Ari tersenyum, namun masih mencoba untuk berseloroh. "Pak, kalau capek istirahat aja, gak usah narik," kata Ari begitu. Saya ngerasa miris ya. Rasanya saya tidak mungkin berhalusinasi. "Tapi Ri, tadi beneran ada penumpang." Ya memang saya nggak lihat wajahnya dengan jelas ya. Tapi saya bisa yakin kalau penumpang itu perempuan. Ucap saya seperti itu kepada Ari.
Kami sempat berdebat kecil ya, dan hal itu didengar oleh anggota keluarga. Kemudian saya menjelaskan semuanya dari A sampai Z. Dan saya sekali lagi bilang ke keluarganya, saya tidak berhalusinasi, Bu, Pak. Saya nganterin seorang perempuan, suaranya benar-benar terdengar. Dan ya memang wajahnya saya nggak bisa lihat dengan jelas waktu itu. Kemudian suami istri di rumah itu saling pandang. Panjang umur orang baik. Mereka tetap membayarkan taksi yang ditumpangi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh mereka bahkan. Dan bahkan mereka membayar tanpa meminta kembaliannya. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih. Dan setelahnya saya berpamitan. Begitu juga Ari. Iring-iringan mobil ambulans itu membuat saya berpikir ulang. Apa benar saya berhalusinasi? Sampai di perempatan jalan, saya memberi kode klakson kepada Ari. Ari kembali ke rumah sakit, sementara saya kembali ke rumah. Taksi saya diparkir di samping rumah. Anak dan istri saya sudah menunggu di depan pintu. Waktu itu tepat jam 11:30 malam. Mungkin mereka kepikiran kenapa saya belum kembali. Ketika saya tiba di rumah dan istri saya menyerahkan handuk, anak bungsu saya berkata, "Itu masih ada penumpang di mobil ya, Pak?" Hah? Saya agak shock ya ngedengarnya. "Enggak kok, Bapak udah selesai kerja. Emangnya kenapa?" Tanya saya kembali merinding ya. "Itu Pak, tadi ada perempuan cantik. Sepertinya sudah keluar sih sekarang. Tadi sih ada di bangku belakang," kata si bungsu. Kami masuk ke rumah. Saya serahkan semua uang yang saya dapatkan tadi dari keluarga orang yang sudah meninggal itu ya. Ya, entah apa yang dilihat oleh anak bungsu saya. Keesokan harinya, saya sempatkan untuk melayat bersama istri saya. Ya, saya nggak kenal siapa perempuan itu. Entah kenapa hati ini pengen jadi mengajak saya untuk melayat ke rumah itu. Dan ketika kita tiba di rumah itu, sebuah foto wanita muda yang sedang tersenyum terpampang di ruangan rumah megah bercat hijau itu. Apa mungkin wanita itu yang naik taksi saya semalam? Entahlah, lagi-lagi saya tidak melihat dengan jelas paras wajahnya seperti apa. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih untuk warga Sukawedi yang sudah mendengarkan. Jangan lupa kalau punya cerita atau pengalaman horor, baik itu pengalaman pribadi, saudara, atau teman-teman, bisa langsung dikirimkan aja via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang suka cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.